Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan saya. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya eh, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ronan Bima untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ronan Bima. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja atau ada yang sakit? Bapak harap kalian semua baik-baik saja ya. Baik, sebelum Ya, itu, Pak. Baik, kabar kita baik. baik sebelum itu silahkan kalian bisa presentasi terlebih dahulu. Bapak akan berikan linknya terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai unsur intrinsik cerita. Pasti kalian sudah pernah kan mendengar sebuah cerita, itu mesti dari orang tua atau dari teman-teman atau dari kakek atau nenek. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa aja sih unsur intrinsik cerita itu. Nah, di dalam cerita ini terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Kita akan belajar bersama mengenai unsur yang pertama, yaitu tokoh. Nah, tokoh ini merupakan pelaku di dalam cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu tokoh tambahan. Nah, tokoh ini adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita, karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita saja, yaitu bertujuan untuk mendukung tokoh utama. Nah, berdasarkan perwataannya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan sebagai tokoh utama. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan sebagai tokoh penantang dari tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu latar. Latar ini merupakan keterangan, juga petunjuk atau pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terdiri dari tiga jenis, yaitu latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini merupakan pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Kemudian yang kelima ada penokohan atau perwatakan. Penokohan ini merupakan watak atau karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Watak yang dimiliki tokoh. Kemudian yang keenam ada alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama alur maju, yaitu peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak maju. Kemudian alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian
atau cerita yang bergerak mundur. Kemudian yang terakhir ada alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang ketujuh ada konflik, yaitu peristiwa atau kejadian penting yang diperlukan dalam mengembangkan alur cerita. Kemudian ada klimaks. Klimaks adalah peristiwa di mana sebuah konflik telah mencapai intensitas tertinggi dan tidak dapat dihindari. Nah, anak-anak, unsur intrinsik cerita ini terdiri dari 8 unsur. Nah, menurut kalian, apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Baik, kalau Tidak, tidak, Pak. ya. Baik, kalau tidak, sekarang saatnya kalian untuk membuat sebuah mind mapping atau peta pikiran, di mana peta pikiran ini berisi tentang unsur intrinsik cerita yang ada di bawah ini. Jadi setelah tadi kalian mendengar penjelasan dari Bapak, sekarang tugas kalian yaitu adalah menganalisis unsur intrinsik cerita yang kemudian kalian buat dalam bentuk mind mapping. Nah, bacaannya ada di bawah ini. Atau nanti Bapak akan kirimkan ya dalam Google Form atau kalian kerjakan dalam bentuk Word. Nanti akan Bapak share ceritanya. Baik, sekali lagi apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan nanti kalian segera mengerjakan tugas ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan chat ke grup WA ya. Siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran sudah selesai. Tapi sebelum itu kita akan tutup dahulu dalam doa. Silakan Andrea Stefano untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Saya, Pak. Mari kita berdoa. Saya pimpin dengan iman Kristiani dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu sehingga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon berkat-Mu agar ilmu kami dapat kami terima dan serap dan dapat kami terapkan. Terima kasih Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Andrea Stefano. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Silakan kalian meninggalkan room Zoom dan kalian segera mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak.